Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fi kitabihil ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ummati dunya naziyatha hadal Islam wa idza tawalla al-amru fa'akhidhu al-amra wa idza tasabbaqa fi safaqati billah. Sedekah Ali sudah bersaudari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak Ibu juga sama-sama menghargai Allah Ta'ala. Jelas ya? Dengar boleh? Pak, jelas Pak? Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dalam rangka menunaikan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat subuh berjamaah. Salat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berjamaah mengikuti cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah sudah sering kali bahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sama-sama menghargai Allah yang saya muliakan. Saya banggakan Pak Imam sekaligus Pak Wali Nagari dan juga Ketua Pengurus PKI Masjid, para ulama, para asatidz, tokoh pemerintah Pak Joro, Pak Ketua DPR, Pak KUA Barangkali, kemudian para tokoh adat sesepuh ini Bapak Wakil, para datuk dan ibu-ibu pendahulu yang sama-sama mengalami dalam suara Allah. Alhamdulillah melaporkan bahwa ini terakhir kita di apa itu namanya masjid Al-Ma'arif yang di jalan dan kita pergi dan kita selesai ngaji mungkin kita bersama Pak Mama. Waktu itu masjid berapa ya? Baik. Ini Bapak Ibu sekalian kami laporkan kepada Bapak Ibu kunjungan Pak Kapolres ke 163 masjid Musyola Suro 163. Banyak sih Pak. Nggak tahu yang di pinggir jalan kemarin itu berapa kemarin. Ini pokoknya kali ini sudah masuk kunjungan ke masjid 163. Banyak Pak. Banyak ya. Tapi jumlah masjid di Tanah Datar itu Pak, Bu, masjid di Tanah Datar itu yang masuk wilayah Polres Tanah Datar itu ada 243 masjid. 200 musolanya 804. Jadi jumlah masjid surau musola langgar ada berapa? 1047. 1000. Ini baru 163. Sebelum rumah tangga sebelah kiri. Perbatasan baik berangkatnya Sampah, berangkat Sampah. Yang agak jauh lagi ke Rambatan di apa namanya Sawahari, perbatasan sampai perbatasan dengan Simawang, perbatasan Simai dan Bukit Kandung, hampir perbatasan. Kalau ini belum perbatasan, masih ada masjid lagi sana. Alhamdulillah Ibu, Bapak-bapak, niatnya Kapolres yang pertama buat silaturahmi. Mudah-mudahan diberkahkan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya lama. Bukan penjara. Tapi buktinya sampai sekarang sampai hari ini, Pak, penjara saya makin lama makin penuh. Yang sudah lulus ditambah yang sekarang ada di dalam, jumlahnya sampai sekarang Pak Wali 189.
Yang sudah lulus dari penjara saya pindah pos ke kejaksaan itu ada 177. Sekarang yang di dalam ada 12. Jadi 189. Yang terakhir kemarin mama umur 35 tahun bawa narkoba sama suaminya. Yang 177 Pak prestasinya membanggakan. Cum laude, lulus dengan pujian. Nomor 1 bawa ganja 27 kilo. Orang mana Pak? Kan membanggakan. Nomor 2 bawa ganja 15 kilo. Nomor 3 bawa sabu-sabu, bisa berarti kamu bawa. Bawa sabu-sabu 23 paket, satu paketnya bisa dipakai 30 orang. 23 dan 30, 690 orang terselamatkan. Yang nomor 4, remaja umur 17 tahun, maling kambing 29 ekor Pak. Remaja Pak, 29 tahun atau 29 ekor, umur 17 tahun. Yang nomor 5, remaja umur 51 tahun. Mencabuli anak 15 tahun, masih remaja. Remaja 51 tahun mencabuli anak 15 tahun. Yang nomor 5, anak remaja umur 15 tahun dorong motor 4 biji. Yang terakhir kemarin Bapak Ibu bawa narkoba. Kalau ditanya Pak Bu, semuanya orang Tanah Datar. Kalau ditanya Pak, semuanya agama Islam. 189 dicek ngaji, yang nggak bisa ngaji cuma 2. Yang 187 seluruhnya bisa ngaji. Kalau saya pikir Bu, Pak ini aneh. Harusnya tempat yang ada bahasa di syarat bahasa kita belum, tempat yang merupakan rumah nantubo, tempat yang merupakan tempat di mana ada sumpah sakti bukit Maribara, betul? Tapi kenapa banyak yang masuk penjara? Aneh atau tidak Bu, Pak? Biasa aja Pak. Yang penting bukan saya gitu. Ya Bu, aneh bukan? Aneh enggak? Biasa aja Pak gitu. Ini masalah atau bukan? Pak, masalah Bapak gitu kan? Pak, kalau masalah saya selesaikan pakai cara saya, ya saya tangkap, saya masuk ke penjara. Tapi Pak, kalau mereka sekolah, mereka kuliah, sekolah kuliahnya putus. Kalau mereka ini bapak, maka anaknya menderita, ibunya menderita, betul tidak? Ibunya nggak bisa belanja Pak, nggak ada yang cari duit. Anaknya pun nggak bisa sekolah karena nggak ada yang bisa bayar, buat bayar SPP. Betul tidak? Jadi sekarang masalahnya siapa ini? Masalahnya saya atau masalahnya Bapak Ibu? Jangan-jangan ada kemenangan Bapak Ibu yang masuk sana. Jadi ini masalah kita bersama. Nah, Pak, selesaikan ya Pak? Harus selesai. Nah, kalau mau diselesaikan, inilah maksud tujuan kami putar-putar Pak. Kenapa harus putar-putar ini masjid? Karena Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah, Pak Kapolres pengen mengajak Bapak Ibu kerjasama menyelesaikan masalah ini. Mau nggak? Mau nggak Bu? Sekarang saya minta sumbangan loh ya. Fenomena itu apa? Kenapa terjadi? Yang kedua, penyebabnya apa? Masalahnya apa? Fenomenanya apa? Yang kedua, penyebabnya apa? Yang ketiga, apa solusinya? Bagaimana cara menyelesaikan? Yang keempat, siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan? Yang pertama, fenomenanya apa? Yang kedua, penyebabnya apa? Yang ketiga, solusinya apa? Yang keempat, bagaimana menyelesaikan? Siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan? Maka itu sama kayak fenomena zaman dulu namanya zaman jahiliyah. Ibu tahu zaman jahiliyah zaman apa Bu? Bu? Zaman jahiliyah itu zaman apa? Tidak beradab. Ada lagi? Rata-rata 162 masjid mengatakan zaman jahiliyah itu zaman kebodohan. Betul? Bahasa Arab mengatakan jahil itu bodoh. Betul? Tapi ada makna lain Pak. Sengaja mengganggu. Hanya masalahnya Bapak Ibu sekalian, masih ada masyarakat Tanah Datar yang pikirannya dan hatinya dalam keadaan jahil. Tahu nggak boleh tapi bilang itu Pak Prima. Nggak usah pakai analisanya Kapolres, nggak usah pakai analisanya peneliti, pakai analisanya Nabi, pakai analisanya kita buat. Kata Nabi, dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau baik seluruh daging itu maka baik seluruhnya, kalau buruk seluruh daging yang namanya
Hati tempatnya Iman. Hati tempatnya agama. Jadi agama itu di hati, bukan di sini. Kalau agama di sini Pak, yang berat ditinggal, yang ringan dikerjakan. Sholat subuh berat atau ringan? Berat Pak, masih ngantuk makanya tinggal. Itulah maknanya kalau agama masih di sini, belum di sini. Jadi agama itu tempatnya hati. Kalau agama rusak, hati rusak, maka isinya agama itu hancur semua. Iman hancur, ibadah hancur, muamalah rusak, masalah rusak, akhlaknya juga rusak. Tapi kalau hati imannya betul, hati agamanya betul, maka imannya betul, ibadahnya betul, muamalah betul, masalah betul, akhlaknya juga akan betul. Ada 189 Pak Wali, Bu, 189 orang ditangkap. Ketika sebelum ditangkap semuanya tidak pernah sholat. Iman, ibadah, tidak pernah sholat. Karena agamanya rusak, imannya rusak, ibadahnya rusak. Akhirnya nyolong, mencuri, narkoba, LGBT, lain sebagainya. Muasalahnya rusak, sama anak sendiri berkelahi. Yang terakhir Pak, diadukan orang mana ya? Sungai Salak, Jorong Sungai Salak, masih di Kota Tengah. Enggak Pak, Kota Tengah. Tanjung Mas juga? Enggak, Tanjung Mas Pak. Kampusnya siapa? Nah itu, imannya rusak bagaimana? Kan begitu. Solusinya paling baik Bapak Ibu ya, bagaimana supaya orang tidak berbuat jahat? Caranya bagaimana kira-kira? Caranya kira-kira bagaimana Bu? Bagaimana orang supaya tidak berbuat jahat? Dibalik, buatlah supaya orang tidak berbuat jahat, alias buatlah setiap orang taat kepada Allah. Salah satu contohnya, inna sholata tanpa kembalikan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikan. Saya punya motor namanya Yamaha, harus pas, nggak boleh meleset. Motor Yamaha ini mau dibawa ke bengkel Yamaha, tapi ketemu sama mekanik ahli mesin manual, nggak bakal sembuh, nggak bakal beres itu motor. Betul Pak? Betul Pak? Nah bagaimana dengan manusia yang agamanya rusak, hatinya rusak, menyebabkan iman rusak, ibadah rusak, muamalah rusak, asal rusak, akhlaknya rusak, dibawa ke mana? Bengkelnya mana Pak? Yang motor. Dibawa kemana Bu? Bawa kemana Pak? Bu? Menjawab apa? Dibawa kemana Pak? Gak tahu. Berarti dibawa ke masjid. Buatlah dia menjadi orang taat kepada Allah. Nah sekarang kita cek, kita analisa di 700 dikurangi jumlah anak-anak Pak Jero. Laki-laki dewasanya tinggal berapa? 700 dikurangi berapa? Tinggal berapa? Kira-kira aja. Oke. Yang anak 300-an. Yang anak 300 berarti yang laki-laki dewasa 400 betul? Oh ya 400. Sekarang kita cek. Jumlah masjid di Jorong Kilang berapa? Masjid 1. Musola 6. 7. Anggap saja masjid naik, musola turun. Kan gitu ya Pak Jorong ya? Masjid naik. Naikin dikit aja lah. 60. Musola turun 55, 50 kan gitu ya. 60. Sekarang yang datang berapa? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Koalisi. Jorong. 60 dikurangi. Yang 39 mana Pak Jorong? Bangun Pak. Hah? Bangun. Hah? Belum bangun. Bu, kemana Bu yang 39? Tidur itu sholat apa enggak? Sholat 39 ini kira-kira yang sholat berapa? Berapa Bu? Kira-kira aja. Baik sangka Bu, nggak boleh suzon, nggak boleh baik sangka. Apa gitu ya? 10 merantau gitu, atau jadi relawan di Manado gitu ya. Pertanyaan terakhir saya, apakah Bapak Ibu yakin di Jorong kita semuanya sudah sholat? Saya balik pertanyaannya, apakah Bapak Ibu masih yakin kalau di Jorong Bapak Ibu masih ada yang tidak sholat? Masih. Jangan salahkan siapa-siapa kalau di Jorong Bapak ada penjahat. Kita sholatkan tanda masuk ke dalam masjid. Program yang ditawarkan Pak Kapolres dan teman-teman sebanyak ini Pak, ini polisinya sama masyarakatnya banyak banget.
Bapak Kapolres dan teman-teman ini semuanya keliling-keliling mau ngajak kerjasama bagaimana setiap masjid surau langgar musola hidup program 100% laki-laki balik masuk dalam masjid ketika azan berkumandang untuk mengerjakan sholat berjamaah. Jangan tertinggal satu orang, bahaya kalau tinggal satu. Jangan dikembalikan ke masjid supaya menjadi orang taat. Yang kedua 100%. Kalau tidak nyoblos atau salah nyoblos, ruginya cuma 5 tahun, betul Pak? Bagaimana di Jawa ini ada 39 orang yang tidak sholat, ruginya berapa tahun? Ruginya Pak kata Nabi, siapa sholat tidak siapa tidak sholat dengan sengaja, dia masuk dalam neraka selama satu rukuk namanya 80 tahun. 80 tahun itu namanya 80 tahun akhirat, satu hari akhirat 1000 tahun. Jadi satu rukuk lamanya 28.800.000 tahun satu sholat yang ditinggal dengan sengaja masuk neraka. Nah di kampung ini, kampungnya Pak Joro, ada 39 orang yang tidak sholat yang bakal masuk neraka selama 28.800.000 tahun. Biarin saja Pak, yang penting bukan saya, yang penting bukan istri saya, bukan anak saya, gitu. Gitu Pak Joro. Makanya, Pak, bagaimana caranya? Jangan 100%. Yang ini perlu ditolong nggak Pak? Perlu. Perlu ditolong nggak Bu? Pak, perlu ditolong nggak? Bapak jangan diem aja biar agak rame gitu Pak. Perlu ditolong Bapak? Perlu. Pak yang sebelah sana perlu ditolong. Yang jauh nih Pak, orang Palestina, saudara muslim kita. Kalau perlu kita bantu, kita serang orang Zionis di sana. Betul tidak? Betul. Bawa senjata, bawa kucing, nggak perlu gitu. Kalau nggak bisa, kita kirim uang ke sana. Betul Pak? Betul. Supaya mereka bisa makan, supaya mereka tidak gelap. Kalau tidak bisa pakai kunut nazilah, kita sama Pak Wali kunut nazilah buat teman-teman kita di Palestina. Betul? Kalau tidak bisa doa wali. Padahal Pak Bu, kalau orang Palestina mati ketembak kena bom kelaparan, status matinya mati saya masuk surga. Tetangga kita 39 orang tidak sholat matinya mati masuk. Satunya masuk surga, satunya masuk. Dua-duanya masuk kecelakaan di depan tabrakan motor. Satunya kakinya patah, satu lecet dengkulnya. Dengkulnya lecet. Satunya kakinya patah. Yang ditolong yang mana dulu? Kakinya patah. Ada 2 orang mau mati, satunya mati masuk surga, satunya mati masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu Pak? Masuk surga. Saya ulangi, yang ditolong yang mana dulu? Satu masih mati masuk neraka, satunya mati masuk surga. Yang ditolong yang mana dulu? Masuk neraka. Harusnya Bapak Ibu lebih kencang, lebih teriak-teriak, lebih panik kalau ada orang yang mati mau masuk neraka. Apalagi 39 ekor. Kan begitu Pak. Sudah ditolong belum Pak? Nah Pak, itu urusannya Pak Wali Pak, bukan urusan saya begitu. Tidak bisa. Orang yang masjid ini lihat, Pak. Orang sini lihat masjid ini kan? Ada masjid di sini lihat nggak Pak? Ya. Dengan azan nggak Bu? Kenapa melihat dan mendengar azan tetapi tidak datang ke masjid? Bukan tuli telinganya tetapi yang tuli. Bukan buta matanya tetapi buta yang buta. Hatinya buta dan tuli. Ada orang buta dan tuli duduk di tengah rel kereta api. Apa yang Bapak Ibu kerjakan? Kita menolong mereka dengan cara ditelepon sama ini. Bapak dikatakan gila, orang buta orang begitu. Sama tuli di protokol nggak bisa. Masa Bapak aja diteriak-teriak, masa ditelepon nggak bisa. Yang ada Bapak dikatakan gila. Cara terbaiknya, Pak, yang pertama, Bapak Ibu datang ke sana. Yang kedua, diurus-urus punggungnya. Tangannya sedikit diremes-remes, dipijit-pijit supaya dia kenal ada orang baik di sebelahnya. Yang ketiga, baru diangkat pelan-pelan. Jangan ditarik tergesa-gesa. Yang keempat, baru dipindah. Saya ulangi, datang ke sana, dielus-elus punggungnya, dipijit-pijit pelan-pelan supaya dia tahu ada yang perhatian sama dia. Diangkat pelan-pelan, baru dipindah. Itu cara terbaik. Betul Pak? Bagaimana supaya saudara kita 39 orang tidak sholat bisa datang ke masjid lantaran buta dan melihatnya? Caranya bagaimana? Yang tadi Pak cakap, dijemput. Bapak Ibu datang ke sana, bawa tamak tapai. Bu, bapaknya bawa tamak tapai, makan sama-sama.
Jangan dibilang sesat, jangan dibilang masuk neraka, jangan dibilang bid'ah, jangan dibilang yang lain. Saya bisa Pak, itu adalah sunnah Nabi, itu adalah ajarannya Nabi, itu adalah pekerjaannya Nabi. Kalau Bapak Ibu tidak mengerjakan apa yang dikerjakan Nabi, maka itu adalah salah satu bentuk pengkhianatan, salah satu bentuk mengingkari sunnah Nabi Muhammad SAW. Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Kalau dia menghidupkan sunnahku, mengamalkan sunnahku, dia cinta kepadaku. Kalau dia cinta kepadaku, maka akan bersamaku di dalam surga. Nabi menangis untuk umati, Nabi bergerak menjemput umati, Nabi berpikir untuk umati. Sekarang kita berdoa, bergerak, menangis untuk apa? Piti. Betul Pak? Berdoa untuk ya Allah piti. Bergerak untuk piti. Nangis untuk piti. Berpikir untuk piti. Nabi bilang umati, kita bilang piti. Ketemu di Telaga Kausar, mau dikasih air minum sama Nabi. Nabi bilang umati, kita bilang piti. Kira-kira pada masuk surga atau masuk neraka? Sama Pak Wali minta izin. Saya tidak mau merusak masjid, saya tidak mau mencongkel jendela, merobek keramik, merobek kaca, memecahkan keramik. Saya minta izin memotong tiang masjid. Boleh Bu? Boleh Bu? Memotong tiang masjid boleh? Kenapa tidak boleh? Roboh. Memang ini masjidnya Bapak? Masjid bersama. Pasti Bapak Ibu akan mengatakan, jangan, nanti masjidnya roboh. Emang ini masjid Bapak? Bukan, ini masjid kami bersama. Kami punya tanggung jawab untuk menjaga supaya masjid tidak roboh. Nabi Muhammad SAW sabdakan, barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang agama. Barang siapa dia tidak sholat, merobohkan tiang agama. Pagi ini, Pak Bu, 39 orang merobohkan tiang agama. Pagi ini, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab bersama. Selesai Mas. Yang pertama, sholat. Penting sholat itu. Amalan pertama yang bisa adalah sholat. Kalau sholat kita baik maka baik seluruhnya. Kalau sholat kita buruk seluruhnya. Sholatnya kalau bisa di masjid ya, insya Allah ya. Insya Allah Pak. Beli gorengan, Pak. Beli gorengan berapa? 10.000. Pak, udah sholat belum? Mamurkan masjid, jangan sholat di rumah. Sholat di rumah itu untuk ibu-ibu. Kalau laki-laki sholatnya di masjid. Dan Pak, kita punya budaya balik ke surau. Betul Pak? Nah, saya tanya sekarang. Ini kan sudah selesai nih, yang 4 nih. Saya tanya sekarang, balik ke surau, itu punyanya orang siapa? Orang mana? Orang? Anak di pangku. Menakan di banting. Anak di pangku, memenangkan di bimbing, orang kampung di banting gangkan. Anak desain dibawa ke rumah, pemenangkan desain dibawa ke surau. Kalau anak kemenangan dibawa ke surau, Pak, katanya juga Pak, orang anak muda ini kamarnya tidak ada di rumah kecuali kamar mereka ada di dalam. Di mana sekarang mereka Pak? Kalau harusnya kamar mereka di dalam surau, mereka pagi ini ada di sini. Yang ada saya cuma 1, 2 orang. Ini bukan anak, ini anak ini. Anak-anak. Anak. 1 aja nih. Yang usia SMP, SMA cuma 1. Betul? Nah, Mas usia berapa? Kata orang sini kamarnya di dalam surau. Kemana Pak mereka? Bu, kemana mereka? Bu, kemana anak-anak? Harusnya kan kamarnya di dalam surau. Tidak ada. Kemana? Pak, kemana Pak? Kata orang Minang ini katanya kemenangan itu tidurnya di surau. Tapi kenapa pagi ini tidak ada? Kemana mereka? Pak, ketangkap sama polisi. Harusnya mereka di dalam surau, mereka mendapat pengajaran. Mereka dapat ajaran dari mana? Dari bapaknya, dari mamanya yang ganteng, yang juga ustaz. Yang ketiga dari orang kampung. Apa yang diajari? Yang pertama agama. Agama itu apa? Tauhid. Yang pertama la ilaha illallah. Yang kedua tauhid, fikih, sholat, zakat, puasa, sedekah, haji, umroh, wudu dan lain sebagainya. Yang ketiga belajar Al-Quran, membaca dan menghafalkan. Belajar agama itu. Yang kedua belajar adat. Diajari oleh adat. Apa itu adat Pak? Ada nasabah adat, ada diadatkan, ada diadatkan, ada istiadat Minang. Yang ketiga diajari adab. Apa itu adab? Diajari tata krama sopan santun lewat tata pendidik. Nah, kalau kamu makan harus bersyukur pada Allah. Jangan lupa ada orang yang belum bisa makan hari.
Nah, kalau kamu makan pakai doa, supaya berkah. Kalau kamu makan pakai doa, berkah masuk dalam perut kamu. Mereka tidak ada di surau, Pak. Bu, mereka sekarang tidak ada di surau. Mereka belajar dari mana? Mereka belajar apa? Mereka belajar dari sini. Setan gepeng. Mereka belajar dari setan gepeng. Maka rusaklah anak kamu. Banyak anak-anak remaja, banyak anak-anak yang jadi penjahat, enggak kenal lagi dengan masjid. Aku orang Jawa, tapi sudah lama di sini, sudah 8 bulan dan sudah kebanyakan makan lamang tape. Jadi rasa-rasanya di dalam sudah kayak laminan. Jadi Pak Kapolres dan teman-teman ini tidak rela, tidak ikhlas. Kalau ada tugasan di syarat bahasanya kita bolos, tenggelam dan terinjak-injak karena kelakuan kita sendiri. 7 masjid, 1047 masjid musola di Tanah Datar, semuanya laki-laki balik masuk dalam masjid ketika azan berkumandang. Apa yang terjadi? Kira-kira aja. Walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i. Seandainya penduduk dalam satu nagari, penduduk dalam satu jorok, penduduk di satu kabupaten beriman dan bertakwa kepada Allah, iman yang bagus sempurna, takwa implementasi dari iman juga sempurna, iman ibadah muamalah masalah akhlaknya sempurna, la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i. Keberkahan dari atas, keberkahan dari yang hujan menjadi penyebutan tanamannya berhasil panen, hujannya menjadi ganggu, menjadi longsor, angin puting beliung, gempa bumi, yang dari bawah harga melambung tinggi, kelangkaan BBM, kejahatan masyarakat, LGBT, narkoba, judi online, jemput Pak, kerjakan. Bapak tidak mengerjakan, maka kondisi ini tidak akan berubah. Zaman dulu saja, zaman jahiliyah, Nabi Pak ada di sana. Nabi belum mengerjakan door-to-door, umat tidak berubah. Zaman jahiliyah ada Nabi, bukan Kapolres, bukan Buya, bukan Ustaz, Nabi. Tapi Nabi belum mengerjakan door-to-door, maka umat tidak berubah. Baru ketika Nabi mengerjakan door-to-door karena ada perintah, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Maka Nabi mulai door-to-door, umat mulai berubah. Yang kedua Pak, harus istiqomah. Tidak bisa dari istiqomah. Terus bahkan sampai dikatakan semua orang taat kepada Allah tetap harus door-to-door. Karena ayatnya mengatakan wa tawassaw, sampai hari kiamat tidak terhapus ayat itu lagi. Kerjakan istiqomah. Yang ketiga yang tadi bilang sama Ibu, sulit Pak, mentang Pak orangnya, jangan berpikir hasil. Orang mau, tidak mau, ikut, tidak ikut, menolak, senang, membenci, jangan dipikir. Inna la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu datangi berkali-kali kamu tolong, tetap kamu nggak bisa ngasih hidayah. Yang ngasih hidayah adalah